Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ega Triindah Sanda, kelas 1 akuntansi S1. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah teori akuntansi manajemen. Materi yang pertama, pengembangan teori akuntansi. Filsafat ilmu yang digunakan dalam penelitian akuntansi. Bagian A, pergeseran arah penelitian. Tahun 1970 terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini yaitu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang benar-benar siap untuk dipakai dalam akuntansi. Yang kedua, mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam. Bagian B, filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Filsafat ilmu awalnya digunakan di dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Pengertian teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Perumusan teori akuntansi. Beberapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi menurut Berkhout sebagai berikut. Pendekatan informal terbagi atas pendekatan otoriter, pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Pendekatan teoritis terbagi atas deduktif dan induktif. Struktur teori akuntansi. Elemen-elemen struktur teori akuntansi. Tujuan laporan keuangan. Yang kedua, postulat akuntansi. Yang ketiga, konsep teoritis akuntansi. Yang keempat, prinsip dasar akuntansi. Dan yang terakhir, standar akuntansi. Materi yang kedua, rangka konseptual. Pengertian rangka konseptual. Rangka konseptual adalah suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten yang mampu menjelaskan arti tujuan serta keterbatasan akuntansi dan pelaporan. Menurut FASB, rangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten. Tujuan rangka konseptual adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan eksternal harus memberikan informasi yang berguna kepada investor maupun calon investor. Perumusan rangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Upaya dilakukan sebelum dihasilkan kerangka konseptual dapat dilacak pada berbagai publikasi. Komponen rangka konseptual. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai di dalam pelaporan keuangan pada tahun 1978. Yang kedua, kualitas informasi yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan agar bermanfaat, definisi dan karakteristik elemen laporan keuangan. Yang tiga, definisi dan karakteristik laporan keuangan. Yang keempat, tujuan yang akan dicapai dalam pelaporan keuangan organisasi non-laba. Yang kelima, kriteria, pengakuan, dan atribut pengukuran elemen laporan keuangan. Yang terakhir, pengertian SFAC nomor 3 dan berlaku juga bagi organisasi non-laba. Kritik terhadap objek rangka konseptual. Pendekatan ilmiah, dasar pengukuran dari ketentuan yang kurang spesifik dan definisi elemen yang kurang jelas. Yang kedua, pendekatan deskriptif. Akuntansi tidak bisa netral. Akuntansi sebagai disiplin ilmu sosial tidak mempunyai tujuan yang jelas dan rangka konseptual merefleksikan kekuatan politik dari kelompok yang dominan. Materi yang ketiga, konsep aset. Pengertian konsep aset. Aset adalah suatu barang yang dimiliki nilai ekonomi atau economic value, nilai komersial atau commercial value, atau nilai tukar exchange value yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu. Aset juga dapat didefinisikan sebagai seluruh kekayaan milik perusahaan. Pengukuran aset.
Pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Objek dapat berupa barang, jasa, dan benda, atau konstruksi lainnya. Pengukuran aset yaitu penentuan jumlah satuan moneter yang harus dinyatakan atau didekatkan pada aset. Pengakuan aset. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Pengungkapan aset. Apabila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan terdapat sebagian informasi yang hilang. Agar laporan keuangan tetap informatif, hal-hal yang harus diungkapkan sebagai penjelasan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila tidak ada kos bunga yang kapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dibebankan sebagai biaya periode tersebut. Yang kedua, apabila sebagian kos bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi menjadi bagian yang dikapitalisasi. Penyajian aset. Prinsip akuntansi diterima umum, terutama standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos secara umum. Prinsip akuntansi yang diterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalamnya. Neraca berformat akun atau bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan yang pertama. Yang keempat, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya metode depresiasi aset dan dasar penilaian sediaan barang. Materi selanjutnya, konsep liabilitas. Pengertian liabilitas. Menurut IFASB, liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang yang memungkinkan timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Pengukuran liabilitas. Dasar pengukuran mengacu pada IFRS. Metode pengukuran liabilitas yang umumnya digunakan adalah historical cost atau modified cost historis. Yang kedua, pengukuran dengan metode fair value digunakan pada awal pengukuran yang melibatkan liabilitas yang berhubungan dengan leases IAS 17 dan IFRS 3 mengenai kombinasi bisnis atau business combination. Pengakuan liabilitas. Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Kriteria pengakuan liabilitas, ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Yang berikutnya, keterukuran nilai kewajiban. Yang terakhir, kaidah pengakuan kewajiban. Penyajian dan pengungkapan liabilitas. Kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Materi selanjutnya yaitu konsep ekuitas. Pengertian ekuitas menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI atau PSK
tahun 2002, Pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi di masa yang akan datang. Karena definisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Pengukuran dan pengakuan ekuitas. Ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Dalam pengakuan ekuitas, biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan atau partnership. Pengungkapan ekuitas. Berdasarkan PSAK nomor 1 paragraf 77 disebutkan bahwa entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, untuk setiap jenis saham, jumlah saham modal dasar, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh-penuh dan diterbitkan tetapi tidak disetor penuh. Nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Yang kedua, penyajian ekuitas. Pada PSAK nomor 1 mengenai laporan perubahan ekuitas disebutkan bahwa entitas harus menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan yang pertama, total laba rugi komprehensif selama suatu periode untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas. Materi selanjutnya, konsep penghasilan. Pengertian penghasilan. Penghasilan adalah uang yang diterima seseorang atau bisnis sebagai imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa atau melalui investasi dan digunakan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari. Pengakuan penghasilan. Secara umum, penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan produk kepada pembeli. Yang kedua, penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkannya fakturnya. Yang ketiga, imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau akrual atau pada saat penggunaan aktiva. Pengukuran penghasilan. Pengukuran penghasilan menggunakan action value, yaitu pengukuran penghasilan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa. Nilai tukar berupa kas yang diterima dari transaksi penghasilan dibedakan menjadi transaksi kapital dan transaksi penghasilan. Selanjutnya, konsep beban atau expense. Pengertian beban atau expense. Beban atau expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Biaya timbul dari kegiatan yang biasa meliputi biaya penjualan, upaya, dan penyusutan. Pengakuan beban. Framework menetapkan dua kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83. Sebuah sistem yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika yang pertama, kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur. Andal. Pengukuran beban sejalan dengan penilaian aktiva dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama, kos historis, yang kedua, kos pengganti atau kos masukan terkini, yang ketiga, setara kas. Pengungkapan beban. Pengungkapan beban terdiri dari di dalam neraca, yang kedua di dalam laporan laba rugi.
Selanjutnya konsep laba atau income. Pengertian laba atau income. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Pengukuran laba. Pengukuran laba adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengukur dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 3 pendekatan yang digunakan dalam pengukuran laba yaitu: yang pertama pendekatan transaksi, kedua pendekatan pemeliharaan modal, yang ketiga pendekatan kinerja operasi berjalan. Tujuan laba. Adapun tujuan laba dari adanya laba yang ditahan yaitu untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal, untuk melunasi hutang yang ada, sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan, dan yang terakhir untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pengungkapan laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan. Dimensi laporan keuangan terbagi atas 3, dimensi fiskal, dimensi finansial, dan dimensi manajerial. Pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Hendriksen tahun 1992 mengungkapkan bahwa terdapat 3 konsep yang umum dalam pengungkapan, yaitu pengungkapan yang cukup, pengungkapan yang wajar, dan pengungkapan yang lengkap. Jenis-jenis pengungkapan laporan keuangan terbagi atas 2, pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Tujuan dan manfaat pengungkapan laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Yaitu manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya resiko informasi bagi investor dan kreditur. Materi yang terakhir, akuntansi untuk perubahan harga. Akuntansi perubahan harga adalah bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Perubahan harga menurut para ahli adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Rangka akuntansi pokok. Rangka akuntansi pokok akan menentukan batas pengakuan transaksi sehingga data yang masuk dalam statement keuangan dasar akan merupakan informasi yang minimal harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli yang terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Sedangkan pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan yang terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Perubahan harga ada 2 jenis. Yang pertama, perubahan harga umum merupakan mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan untuk atau dikenal dengan perubahan daya beli. Yang kedua, perubahan harga spesifik merupakan perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah, yang terbagi atas 2, implikasi akuntansi dan interpretasi untung atau rugi penahanan. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.